Lucifer. Karena dekat dengan Tuhan, pemimpin pujian secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Betul? Karena dia tahu banyak rahasia tentang Tuhan, secara otomatis Lucifer ingin menjadi Tuhan. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Shalom. Hari ini kita bahas tentang iblis. Apa saudara? Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-16. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-16. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-16. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia telah membuat bumi gemetar dan telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Saya mau tanya sama saudara semua, siapa yang pernah di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tertulis kata Lucifer? Angkat tangan. Nah, yang belum pernah, angkat tangan. Nah, ini yang ketiga yang paling banyak. Yang bingung, angkat tangan. Siapa yang bingung, angkat tangan. Saya mau tanya, siapa yang pernah baca di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tertulis kata Lucifer? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Wah, ini para pembaca bener nih. Tinggi-tinggi. Nah, yang belum pernah melihat di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tertulis kata Lucifer, angkat tangan. Yang belum pernah. Sekarang ini, yang bingung, angkat tangan. Ayo, ngaku aja bingung lagi nih. Nah, ketahuan semua. Kata Lucifer itu tidak ada di terjemahan bahasa Indonesia. Berarti angkat tangan ketahuan tidak pernah baca. Nah, kata Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James. Versi apa, saudara? King James. Dan kata Lucifer itu ada di ini, saudara. Terjemahannya ada di Yesaya 14 ayat 12. Saya minta bisa dengan bahasa Inggrisnya. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Coba. Nah, jelas? Jadi kata Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris versi apa, saudara? King James. Bahasa Indonesia ada enggak, saudara? Nah, ya angkat tangan ketahuan enggak pernah baca. Nah, yang bingung itu lebih mendingan. Yang bingung itu lebih mendingan. Nah, di ayat 12, wah bintang timur putra fajar. Nah, bintang timur putra fajar itu di dalam bahasa astronominya itu adalah planet Venus. Apa, saudara? Suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Yaitu untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi apa, saudara? Bintang-bintang yang apa? Lain. Bintang-bintang yang lain. Nah, dalam bahasa aslinya, hail artinya pantulannya.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia, bintang timur putra fajar. Sebelum Allah menciptakan manusia, Tuhan menciptakan yang awal adalah malaikat. Apa saudara? Nah, malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Hitungan sendiri. Kalkulatore pedot. Laksa itu 10.000. Berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa. Triliunan lebih. Kalkulatornya copot. Nah, di situ pula diciptakanlah malaikat terkuat. Apa saudara? Diciptakan saudara? Malaikat apa? Malaikat terkuat. Disitulah tercipta malaikat yang terkuat yang bernama Mikael. Siapa saudara? Siapa saudara? Jenderalnya Tuhan. Panglima bala tentara Tuhan. Dan yang kedua, diciptakan malaikat terkuat yang kedua, yaitu penghulu para malaikat. Apa saudara? Yang namanya Gabriel. Siapa saudara? Dan yang ketiga, diciptakanlah malaikat ketiga yang lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi semua malaikat ya. Diciptakanlah Lucifer. Lebih mulia, lebih dahsyat. Bahkan dalam kitab Yeskiel dikatakan, diberi tempat kudus, dijaga para kerub, artinya dijaga malaikat kudus. Saudara, kalau seorang tamu di gereja, yang ngawal itu adalah jenderal-jenderal, pasti dia orang penting. Betul? Betul? Tetapi kalau dikasih baju oranye, itu hati-hati. Jelas, saudara? Jelas? Nah, di situ diciptakan malaikat terkuat yang ketiga, dan dikatakan, dijaga para kerub, dijaga malaikat-malaikatku kudus. Artinya suatu posisi yang sangat mulia. Apa saudara? Posisi apa? Posisi yang sangat apa? Sangat tinggi. Posisi penting. Karena dijaga. Yang jaga pun tidak tanggung-tanggung. Malaikat kudus. Para kerub. Perlu Anda tahu, kerub itu menjaga tempat kudusnya Tuhan. Amin. Lucifer dijaga juga. Berarti ini malaikat paling hebat, betul? Posisinya sangat apa? Mulia. Dan Lucifer ini malaikat yang dekat dengan Tuhan dan pemimpin pujian. Apa saudara? Pemimpin apa? Pemimpin pujian, penyembahan kepada Elohim. Membawai sepertiga malaikat Tuhan. Makanya yang jadi pemimpin pujian hati-hati. Ingat saudara, dosa yang paling awal dan dosa yang pertama kali terjadi itu ada di surga. Ada di mana saudara? Ngomong sebelahnya surga. Jelas saudara? Lucifer, yaitu apa? Dosa paling tua itu adalah kesombongan. Ingat saudara, kesombongan itu dosa yang paling tua dan paling awal. Makanya ingat ya, walaupun wanita cantik, sok cantik, padahal wajah lumayan, susah kawin. Karena merasa paling cantik. Ibadah di gereja merasa yang paling cantik, yang lain sortir, kan gitu saudara. Nah, orang udah paling sombong seperti itu saudara. Ingat saudara, susah nikah. Makanya saudara perhatiin, wanita cantik susah nikah. Laki-laki terlalu ganteng susah nikah. Pilihan banyak mumet.
Tetapi wajah yang kayak saya, kayak ini, itu cepat nikah. Kenapa? Pasrah. Dapat untung, enggak dapat ya sudah. Wong namanya aja pas-pasan. Makanya saudara, makanya hidup ini simpel aja. Nah, saya masih ingat saudara. Jadi kalau diperhatiin, yang paling bahaya itu apa? Orang yang merasa dirinya paling super, itu yang bahaya. Laki-laki kalau merasa dirinya paling kaya, paling ganteng, itu nikahnya malah susah dah. Bisa-bisa usia 40, expired kadaluarsa, betul dah. Karena apa? Semua serba pilihan, betul? Nah, makanya hati-hati. Ada waktunya, ada suatu kali, ada seorang wanita pengusaha, itu sampai umur 30 belum nikah-nikah. Dia tanya sama saya, Pak Daud, bagaimana supaya saya dapat jodoh? Saya ngomong gini, jodoh itu ada 3. Di tangan Tuhan, di tangan manusia, dan di tangan polisi. Maksudnya apa? Digerebek sama polisi, suruh nikah. Nah, wah ketawa-ketawa dia. Dia yang tanya sama saya, karena apa? Dia merasa cantik. Dan merasa semua, dia orang kaya punya posisi. Saya ngomong, kalau kamu tidak merendahkan diri, rendah hati, pasrah sama Tuhan, susah kamu nikah. Akhirnya ngomong, ya sudahlah, petunjuk Tuhan jadilah, nikah beneran. Tapi ada waktu dia merasa hebat, itu yang susah. Makanya saudara, dosa yang paling awal, dosa yang pertama kali, itu ada di surga. Yaitu apa? Ingin menjadi Allah. Lucifer, karena dekat dengan Tuhan, pemimpin pujian secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Betul? Karena dia tahu banyak rahasia tentang Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan. Secara otomatis Lucifer ingin menjadi Tuhan. Kan tahu banyak rahasia. Makanya saudara, kalau di perusahaan yang sering mengadakan kudeta atau jadi saingan bosnya, itu adalah orang yang tahu banyak rahasia perusahaan. Betul? Betul? Lucifer, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, rahasia tentang surga. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Terjadilah pemberontakan di surga. Yang berpihak pada Tuhan 2/3. Pemimpinnya adalah Mikael dan Gabriel. Dan yang melawan Tuhan adalah 1/3. Lucifer dan pengikutnya. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa. Lucifer kalah. Dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Jadilah apa saudara? Jadilah apa saudara? Jadilah iblis. Jadilah iblis. Jadi namanya iblis, ular naga tua, Satan, rajanya para setan. Itu satu oknum, yaitu lu. Nah, 1/3 malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Jadilah roh-roh jahat di udara, jin, setan. Nah itu 1/3 malaikat yang jatuh dalam dosa. Di dalam hidup ini, yang paling menyedihkan dan yang paling mengecewakan adalah kalau kita dikhianati orang yang terdekat dengan kita. Betul? 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 Siapa yang pernah merasakan, angkat tangan. Itu sakit sekali, melebihi sakit gigi. Dalam hidup ini, saya sama dokter gigi agak trauma. Kenapa traumanya? Itu ceritanya gini saudara. Saya itu pernah sakit gigi untuk dibor. Yang sini ini ya. Nah, ini ada kenang-kenangan. Saya tidak akan bisa lupa sama dokter gigi. Ini ya. Waktu itu zaman corona delta. Nah waktu itu alatnya bor ditancapkan ke sini saya.
gitu loh. Itu sakit linu sekali. Tiba-tiba saya batuk, langsung tangannya gini semua. Yang kendalanya, bornya itu di mulut saya. Itu saya tidak bisa lupa. Itu bornya nih gigi gini dah. Tangannya gini. Ngomongnya apa? Panas, batuk, udah dirapi tes belum? Yang jadi pertanyaan satu, bornya itu nancep sama mesinnya gini. Makanya saya kalau ke dokter gigi, itu paling trauma saya. Kenapa? Lihat mesin bor itu udah lah, ditancap di sini lah. Begitu ngomong, sudah dicek, gini, pasti. Tapi kan gini terus saudara. Baru setelah itu dicopot. Makanya kalau ingat gigi ini satu ini dah, saya ingat mesin bor itu dah. Nah. Dalam hidup ini yang paling menyedihkan dan mengecewakan kalau kita dikhianati orang yang paling kita percaya. Betul? Ingat, Lucifer ada malaikat yang disayang Tuhan. Malaikat yang dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat kecewa. Lucifer kalah dibuang ke bumi. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sangat kecewa. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dan Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Perlu teman untuk sahabat. Maka di Alkitab itu banyak sahabat Tuhan. Misalnya Abraham, betul? Amin. Ada lagi Henokh, betul? Artinya apa? Bahwa Tuhan perlu seorang sahabat, perlu teman untuk bicara. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia. Maka diciptakanlah Adam segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Amin. Kamu bukan apa? Ingat, kita apa? Segambar apa? Serupa. Siapa yang percaya segambar serupa dengan Tuhan? Angkat tangan. Artinya citra Tuhan, citra Allah, karakter Allah ada dalam diri manusia. Diciptakanlah Adam segambar serupa dengan Tuhan. Setelah itu diciptakanlah Hawa. Dan Tuhan berfirman, segala tumbuh-tumbuhan berbiji dan menghasilkan biji boleh engkau makan. Kecuali satu pohon di tengah, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara, Lucifer marah. Lucifer kecewa dengan Tuhan. Ingat, seorang direktur kalau dipecat, dia pasti marah dengan yang ganti. Betul? Betul? Itulah awal peperangan perang antara manusia dengan setan. Ingat, tidak ada setan goda kambing. Kenapa yang selalu digoda manusia? Karena ada sejarahnya. Jelas? Karena ada apa, saudara? Sejarah. Lucifer marah. Dulu malaikat yang mulia menjadi malaikat paling rendah. Dulu malaikat dengan Tuhan. Malaikat dekat dengan Tuhan. Menjadi malaikat yang jauh dari hadirat Tuhan. Dulu yang paling tinggi menjadi paling rendah. Malaikat kegelapan musuhnya Tuhan. Lucifer marah. Siapa yang ganti? Manusia. Maka Lucifer goda manusia. Itu awalnya. Di antara binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Dipakailah ular.
Perlu saudara tahu, seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Siapa yang setuju angkat tangan? Kalau S2 bisa ketipu lulusan SD, berarti lulusan SD lebih pinter satu tingkat daripada S2. Betul? Betul? Yang ngomong betul ngalami. Dan apa yang terjadi? Dipakailah ular. Iblis bicara kepada Hawa dulu. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Seperti Elohim. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Hawa menemui Adam. Iblis berkata lagi. Ular berkata lagi. Kalau engkau makan buah itu, engkau akan jadi seperti Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama, ingin menjadi Allah. Apa saudara? Apa saudara? Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan? Setan tidak. Kan tidak ada setan rame-rame dibaptis, kan tidak ada. Setan tobat, tidak ada, betul? Ingat, setan tidak diampuni. Kenapa setan tidak diampuni? Betul? Kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan? Kasusnya sama, tapi caranya beda. Lucifer melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak digoda siapa-siapa. Tapi dari keinginannya sendiri, merencanakan, memberontak melawan Tuhan. Jelas? Merencanakan apa? Memberontak kepada apa? Tuhan. Merencanakan pemberontakan. Nah, merencanakan pemberontakan. Ingin menjadi Tuhan. Merencanakan apa saudara? Pemberontakan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada rencana mengkudeta Tuhan. Tapi digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan. Pembunuhan berencana. Hukumannya berat. Maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Pembunuhan tidak berencana. Nah, pembunuhan tidak berencana. Ada keringanan. Apalagi membunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim ngadili orang gila, hakimnya apa saudara? Nah, bebas ya. Orang gila tidak bisa dihukum. Betul? 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 Makanya manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Ngomong sama sebelahnya, engkau ada kesempatan. Jelas? Jelas? Makanya setan tidak ada tujuan menolong manusia atau menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Siapa yang setuju angkat tangan? Kalau kita masih ada apa? Jelas? Jelas? Yang pertama. Kedua, apa buktinya kita diciptakan menggantikan Lucifer? Saudara, nanti di surga kita tidak ada kantong kolektor. Yang ada adalah pujian penyembahan. Betul? 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 Siapa yang setuju angkat tangan? Makanya selama di bumi ada kolektor, kasih persembahan. Karena waktu di surga sudah tidak ada kolektor, tidak ada. Yang ada apa? Memuji, menyembah. Jadi ingat, di surga itu yang ada Pak, memuji, menyembah.
Ingat, yang jatuh ke dalam dosa adalah sepertiga malaikat, pemuji Jelas? Jelas? Hidup hanya ada dua pilihan. Pertama, di surga nyanyi terus. Atau kedua, di neraka dipukuli, digebuki terus. Saya mau tanya, siapa yang mau nyanyi terus? Angkat tangan. Lumayan daripada digebukin, betul gak? Betul? Di surga itu yang ada pujian dan Ya, jadi saudara, kalau di bumi ada persepuluhan, ada persembahan, berikan saudara. Karena masih ada kesempatan. Tapi sudah di surga, yang ada memuji, menyembah. Makanya di gereja ini, kita semua latihan, semua training nyanyi. Saudara. Makanya kalau di gereja, jangan nyanyi seperti ini. Hati-hati, dia belum persiapan, betul tidak? Karena nanti di surga nyanyi terus. Jadi kita semua sekarang latihan. Yang setuju angkat tangan saudara. Ngomong sebelahnya, training. Training apa? Nyanyi. Karena di surga nyanyi terus, saudara. Jelas? Jelas? Dan saya juga tidak khotbah, betul enggak? Yang ada nyanyi terus. Atau digebukin terus. Kalau saya milih nyanyi daripada digebukin, betul? Nah, yang kedua ini ada. Nah, yang ketiga. Nah, udah tahu. Apa buktinya kita dicipta lebih mulia? Yang ketiga, ingat. Alkitab berkata, kita orang-orang percaya akan dilayani malaikat di surga. Betul? Betul? Berarti posisinya mulia. Nah, yang jadi pertanyaan, sekarang baru ribut perang Israel sama Iran. Banyak yang tanya sama saya, Pak, apa mau kiamat? Tidak usah mikir kiamat. Besok mau makannya mikirnya mumet kok. Mikir kiamat. Tidak usah mikir tahu jauh. Saudara? Jelas? Jelas? Nah, ikutin saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Ikutin saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Dan bumi yang sekarang ini akan lenyap. Tuhan akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ingat saudara, langit baru dan bumi yang baru. Kenapa perlu ada penciptaan ulang? Ikut saya semua. Karena langit yang sekarang ini ada dosa. Ingat semua, langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Bumi yang sekarang ini ada dosa. Apa saudara? Pemberontakan maka Tuhan perlu menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Amin. Amin. Siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Hanya ada 3. Pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Allah jadi manusia. Kedua, dikeroyok malaikat. Karena apa? Lucifer adalah malaikat terkuat. Ingat, waktu Daniel berdoa, Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase penguasa media Persia, yaitu Lucifer. Gabriel kewalahan, minta tolong Mikael. Mikael turun dari surga, Gabriel Mikael berperang melawan Lucifer. Lucifer kalah. Mikael kembali ke surga, Gabriel menemui Daniel, memberikan apa? Wahyu akhir zaman. Amin. Wahyu apa? Wahyu apa? Wahyu akhir apa? Zaman. Gabriel, Mikael. Wahyu akhir apa?
zaman. Gabriel dan Mikael. Dan yang ketiga, Lucifer dikalahkan oleh apa? Orang-orang percaya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Kenapa, saudara? Karena ingat, kita diciptakan lebihmu dan kuasa darah Yesus. Nah, saudara, jadi kalau orang kena setan, pergi ke dukun. Itu repot. Setan ketemu setan, reoni. Karena ingat, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu tidak diampuni. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati.